Belakangan ini media sosial ramai membahas fenomena siswa SMP bahkan SMA yang belum lancar membaca atau menghitung soal-soal matematika dasar. Banyak video memperlihatkan siswa yang masih terbata-bata membaca teks sederhana. Ada juga yang masih kesulitan melakukan operasi hitung dasar. Fenomena ini kemudian memunculkan banyak reaksi. Ada yang marah, ada yang heran, ada juga yang langsung menyalahkan siswa. Tapi pertanyaannya, apakah masalah ini sesederhana anak malas belajar atau justru ada masalah yang lebih besar dalam sistem pendidikan kita? Karena kalau fenomena seperti ini mulai muncul di banyak tempat, berarti yang bermasalah itu bukan hanya individunya, tapi ada masalah sistem yang perlahan membiarkan masalah itu terus berjalan. Selama ini banyak orang menganggap kemampuan membaca hanya sebatas bisa mengeja huruf dan melafalkan kata. Padahal literasi jauh lebih luas daripada itu. Dalam artikel yang ditulis oleh Kompas dijelaskan bahwa literasi bukan hanya kemampuan membaca, tapi juga memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara kritis. Artinya, seseorang belum tentu memiliki kemampuan literasi yang baik meskipun secara teknis bisa membaca. Dan masalahnya, sistem pendidikan seringkali terlalu fokus pada hasil akhir. Selama siswa terlihat mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, dan naik kelas, kemampuan dasarnya jarang benar-benar diperiksa secara mendalam. Akibatnya ada siswa yang sebenarnya sudah tertinggal sejak lama, tapi tidak segera mendapatkan bantuan yang tepat. Salah satu hal yang paling sering disorot adalah sistem kenaikan kelas yang terlalu longgar. Dalam praktiknya, banyak sekolah berada dalam posisi sulit. Jika terlalu banyak siswa yang tinggal kelas, sekolah dianggap gagal mendidik. Akhirnya, standar akademik perlahan diturunkan agar semua siswa tetap bisa naik kelas bersama teman-teman. Kalau tidak dilihat secara mendalam, semuanya terlihat baik-baik saja. Angka kelulusan tinggi, naik kelas 100%. Tidak banyak siswa yang tertinggal dalam catatan akademik sekolah tersebut. Tapi di balik itu, ada masalah yang lebih besar. Siswa terus berpindah ke jenjang berikutnya tanpa benar-benar menguasai kemampuan dasar yang seharusnya sudah dimiliki sejak awal. Dan ketika materi semakin sulit, mereka mulai kesulitan mengikuti pelajaran. Mereka menghafal seperlunya, menjalin tugas teman, dan fokus mendapatkan nilai KKM. Masalah lainnya adalah sistem pendidikan yang terlalu fokus mengejar target kurikulum. Guru dituntut menyelesaikan materi sesuai jadwal, sementara kemampuan setiap siswa sebenarnya berbeda-beda. Dalam kondisi seperti ini, pembelajaran akhirnya lebih fokus pada materi selesai daripada siswanya memahami. Akibatnya, siswa yang tertinggal sering tidak punya cukup waktu untuk benar-benar mengejar kemampuan dasar. Jadi mereka tetap mengikuti pelajaran berikutnya meskipun mereka belum benar-benar punya fondasi yang kuat. Dan semakin lama, jarak ketertinggalan mereka semakin besar. Ironinya, banyak siswa akhirnya dianggap malas atau bodoh, padahal mereka hanya tidak pernah benar-benar dibantu juga dalam memahami dasar pelajaran dengan baik. Budaya membaca juga ikut berpengaruh besar. Dalam artikel Kompas tadi dijelaskan bahwa rendahnya kemampuan literasi di Indonesia berkaitan dengan kebiasaan membaca yang masih lemah. Banyak anak lebih terbiasa menerima informasi singkat dan cepat dibanding membaca teks panjang secara perlahan.
Mereka terbiasa scrolling, berpindah dari satu video ke video lainnya dalam hitungan detik. Akhirnya kemampuan fokus dan memahami bacaan panjang itu perlahan ikut menurun. Padahal membaca bukan hanya soal melihat tulisan, tapi membaca membutuhkan konsentrasi, latihan memahami makna, dan kemampuan berpikir kritis. Dan kemampuan seperti itu tidak bisa muncul secara instan tentunya. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Pendidikan perlahan mulai terlalu fokus pada administrasi dan angka. Yang penting naik kelas, yang penting lulus, yang penting nilai raport aman. Sementara pertanyaan paling mendasar, apakah siswa benar-benar belajar? Apakah mereka memahami apa yang dipelajari? Itu sering terlewat. Karena kalau siswa terus naik kelas tanpa kemampuan dasar yang cukup, maka sekolah hanya memindahkan masalah ke jenjang berikutnya, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan akhirnya mereka benar-benar tertinggal. Nah, fenomena siswa naik kelas tanpa bisa membaca ataupun berhitung secara dasar ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan menyalahkan anak. Masalah ini juga berkaitan dengan sistem pendidikan, budaya belajar, metode pembelajaran, hingga cara kita memandang keberhasilan di sekolah. Sebab pendidikan seharusnya bukan hanya tentang memindahkan siswa ke jenjang-jenjang berikutnya, tapi seharusnya benar-benar memastikan setiap anak berkembang dan memahami dasar yang mereka butuhkan untuk masa depan. Karena kalau kemampuan dasar saja belum dikuasai, maka yang naik kelas sebenarnya hanya status ya, bukan tingkat pemahaman mereka. Sekian, terima kasih.